Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana ila siratil mustaqim wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia, rahmat, nikmat Allah yang sudah dilimpahkan kepada kita. Terutama di bulan Ramadan ini, sebagai orang mukmin, insya Allah kita betul-betul merasakan bagaimana berkahnya bulan Ramadan itu. Bagaimana bahagianya kita semua ini bisa berada di bulan Ramadan. Apalagi kita diberikan oleh Allah kekuatan, kemampuan bisa beribadah puasa. Tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tapi juga puasa dari lago, puasa dari rofas, puasa dari yashab. Wong tidak makan, tidak minum, mulai subuh sampai maghrib itu sudah berat. Apalagi diikuti dengan siam dari lago, siam dari rofas. Nabi kan mengingatkan kita, laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warrofati. Bukanlah siam itu sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi bahwasanya siam juga dari lago dan dari rofas. Apa lago itu insya Allah sudah diterangkan barangkali oleh bapak-bapak yang lain. Apa rofas insya Allah panjenengan juga sudah tahu itu. Dan itu berat. Dan insya Allah kita semua bisa itu. Karena apa? Karunia Allah yang berupa kemampuan itu. Diberi semangat beribadah. Sholat subuh berjamaah, kita itu tadarus Al-Quran, banyak berzikir dan lain sebagainya. Tanpa karunia Allah, kita nggak bisa memanfaatkan bulan yang penuh berkah itu, bulan yang memiliki segudang keutamaan dan keistimewaan. Bisa-bisa kita tidak termasuk orang yang sukses, beruntung dan sukses menjalani berbagai kegiatan di bulan Ramadan itu. Sebab orang beruntung itu kan jumlahnya tidak banyak karena termasuk pengecualian. Yang banyak itu rugi manusia ini. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Kecuali apa? Yang tidak rugi. Siapa? Itu dijelaskan. Jadi yang tidak rugi itu merupakan pengecualian. Dijelaskan. Tapi innal insana lafi khusr. Itu begitu. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Mudah-mudahan puasa kita ini betul-betul menjadi puasa yang berkualitas. Ibadah-ibadah kita yang lain juga menjadi ibadah yang berkualitas. Sehingga kita diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan puasa kita ini bisa membentuk pribadi-pribadi kita menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia kita itu. Dan kita harus punya keinginan untuk menjadi sebaik-baik manusia. Karena apa? Karena Al-Quran menegaskan kuntum khaira ummah. Kamu itu loh sebaik-baik ummah. Ummah itu komunitas yang banyak. Di dalam ummah itu ada
qabilah, ada kaum, lalu ada qabilah, lalu ada pribadi-pribadi. Kalau ummah itu diterjemahkan sekarang dalam konteks kenegaraan namanya nationality, kebangsaan. Ummah. Kuntum khairu ummah, kamu itu sebaik-baik umat. Kita ini loh, kalau Allah itu ditegaskan seperti itu. Itu harus kita sadari. Maka supaya kita bisa memperoleh predikat khairu ummah harus menjadi manusia yang khairun nas, sebaik-baik manusia kita itu. Ramadan ya, dengan segudang keutamaan itu memberikan peluang besar kepada kita untuk membentuk pribadi kita menjadi khairu ummah, menjadi khairun nas. Nah, khairun nas itu kayak apa sih kriterianya? Banyak kriterianya itu. Salah satunya yang disabdakan oleh Rasulullah dalam salah satu hadis bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat itu. Ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas, itu singkatnya hadis itu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu salah satu loh, bukan satu-satunya loh. Sebab masih banyak. Ada yang antara lain sebaik-baik manusia itu yang baik di dalam melunasi hutang. Nah itu. Ada banyak kriterianya itu. Sebaik-baik manusia itu yang usianya panjang dan amalnya yang terbaik. Nah itu. Masih banyak yang kita bahas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memiliki manfaat bagi yang lain. Hadis ini pendek, tidak panjang hadis ini. Tapi maknanya dalam. Nabi mengisyaratkan manusia terbaik itu salah satunya apa? Yang bermanfaat bagi yang lain. Bukan jadi persoalan bagi yang lain. Jadi kita harus berpikir sebagai orang beriman, ya apa ya diri kita ini memiliki manfaat bagi yang lain. Meskipun manfaat itu kecil lah, tapi pikiran kita harus ke sana itu. Masyaallah muslimin. Nah kalau kita nggak punya keinginan ke sana, ya belum bisa menjadi khairu ummah. Wong khairun nas saja susah kita. Apalagi jadi khairu ummah kita. Masyaallah muslimin. Orang itu bisa manfaat kepada yang lain kalau ia memiliki minimal dua. Yang pertama, ya, dia memiliki sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Dan yang kedua, punya kemauan, punya semangat untuk memanfaatkan bagi kepentingan orang lain. Ada dua itu. Jadi yang pertama memiliki. Nah kalau nggak punya itu apa yang dimanfaatkan? Punya tapi nggak punya kemauan, semangat untuk memanfaatkan, ya punya saja. Maka dua itu harus ada. Memiliki sesuatu dan punya semangat memanfaatkan sesuatu itu. Para jamaah memang kalau kita bicara memiliki dan memanfaatkan, itu ada teori dalam ilmu psikologi itu yang disampaikan oleh para ahli psikologi dari aliran eksistensialis itu. Mereka bercerita dalam hidup ini ada dua pola yang dijalani manusia itu. Yang pertama, pola memiliki. Dan yang kedua, pola menjadi. Pola memiliki itu apa yang dijelaskan oleh mereka. Orang itu suka memiliki, senang memiliki, tapi tidak berpikir menjadi apa, manfaat apa, tidak berpikir ke sana. Pokoknya memiliki. Yang dipunyai banyak, punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Bahkan Jalaluddin Rahmat itu pernah membuat sebuah ilustrasi itu tentang bagaimana pola memiliki itu. Ada orang punya duit banyak, lalu ia beli villa itu. Oh, rumahnya aja sudah banyak, tapi beli villa juga itu. Nah, villa itu tidak dimanfaatkan untuk dirinya, juga tidak untuk yang lain, untuk dipunyai saja. Tapi senang dia, bahagia. Bahkan ada orang lain yang digaji untuk bisa memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada di villa itu. Tidak pernah berpikir untuk jamaah datang
ke sini lalu ngaji bareng atau sholat bersama atau apa-apa, nggak pernah berpikir begitu. Pokoknya punya. Puas dia punya itu. Bahkan orang lain yang bisa memanfaatkan seluruh fasilitas itu digaji. Itu yang memanfaatkan. Tidak untuk kepentingan yang lain, tidak. Tapi puas, senang digambarkan begitu. Maka saya pernah diceritakan oleh teman saya itu, ada seorang punya villa di Batu itu. Karena anaknya juga mondok di Batu. Maka dia sampaikan kepada wali murid yang anaknya mondok di Batu. Siapapun yang mau ke Batu, yang mau nginap, silakan nginap di villa saya. Gitu, dibuka lebar. Gratis Pak, sudah. Silakan nginap di sana. Nah ternyata yang dari luar-luar itu banyak yang nginap di situ. Nah, ada yang begitu. Itu artinya bermanfaat. Untuk apa punya itu? Nah itu. Tapi ada yang enggak begitu. Yes, pokoknya duwe menurut doa. Kadang-kadang yang bersangkutan tidur di rumahnya saja. Enggak sering kok. Yang sering berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena mobilisasinya tinggi. Tapi puas. Itu namanya pola memiliki. Tapi yang kedua enggak. Pola menjadi. Menjadi apa? Itu dipikir. Jangan sampai mubadzir. Karena ini amanah gitu. Yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka ia berpikir manfaat untuk apa? Manfaat untuk apa? Manfaat untuk apa itu. Inilah yang namanya pola menjadi itu. Nah, kita kira-kira berada di mana? Insya Allah berada di pola menjadi itu kita itu. Tuh. Supaya kita bisa menjadi orang yang berpola menjadi, apa yang harus kita lakukan? Konsep dalam Islam ya sedekah itu. Sedekah itu kan lebih luas dari infak. Sedekah itu artinya benar, membenarkan. Benar itu artinya melaksanakan perbuatan yang benar. Membenarkan kebenaran imannya. Membuktikan kebenaran imannya dengan melaksanakan amal-amal yang benar. Maka sedekah itu intinya benar, bukan salah. Kalau salah bukan sedekah. Infak itu membelanjakan harta. Jadi dengan harta infak itu. Kalau harta itu dirupakan duit, bahasanya ngentekno duit. Tasarruful mal itu. Nah kalau dihabiskan, dibelanjakan di jalan Allah, namanya infak fisabilillah. Kalau dibelanjakan, dikeluarkan untuk yang tidak baik, namanya infak fisabilillah tauhid. Infak di jalan setan. Maka orang kafir juga infak. Kalau orang-orang mukmin infaknya fisabilillah, orang-orang kafir infaknya liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi jalan Allah. Quran kan ada itu. Jadi orang kafir juga infak. Nah, kita diperintah infak fisabilillah. Infak fisabilillah itu disebut dengan sedekah. Masuk kategori sedekah. Meskipun sedekah ya tidak mesti berupa infak fisabilillah. Maka Nabi menegaskan kullu nafsin, setiap jiwa, kutiba alihas sedekatu, diwajibkan setiap jiwa itu untuk bersedekah. Kulla yaumin tola'at fi samsu, setiap hari mulai terbit matahari. Lalu dijelaskan dalam hadis yang panjang, apa saja? Mengangkat orang, mengangkat barang orang yang tidak kuat di atas kendaraannya, membantu mengangkat barangnya orang ya, di atas kendaraannya, sedekah. Menaikkan orang di atas kendaraannya karena orangnya tidak bisa naik, sedekah. Menunjukkan jalan orang yang tidak tahu kemana arahnya yang dia tahu, sedekah. Jadi sedekah itu tidak mesti dengan harta, bisa dengan jasa, bahkan bisa dengan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Tetapi prinsip sejak terbit matahari sampai sore kita itu diperintah sedekah. Nah dengan sedekah kita akan manfaat bagi orang lain. Tidak hanya infak. Nah ada sedekah wajib itu namanya zakat. Zakat mal itu sedekah wajib. Sehingga sedekah yang lain sering disebut dengan sedekah tatawwu. Sedekah tatawwu itu sedekah sesuka hati, sukarela. Sering diterjemahkan sedekah tatawwu itu sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib itu zakat. Nah, di dalam Islam harta yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, sebagian itu ada hak orang lain. Sebagian ada hak orang lain itu. Ya.
harus kita keluarkan. Siapa saja dijelaskan dalam Quran, misalnya kerabat, orang miskin, harta loh itu misalnya. Artinya ada hak orang lain, sehingga Quran memberikan sebuah panduan kalau kita ini membantu dengan harta kita kepada kerabat kita. Jangan dianggap kita itu membantu, tapi memberikan apa yang menjadi haknya, itu luar biasa itu. Apa saja termasuk dalam tenaga kita itu ada hak orang lain. Ya. Tapi Nabi menegaskan itu sedekah, bukan sekedar infak. Sedekah, benar itu. Dan sedekah itu luar biasa keutamaannya. Sisi balak saja. Sedekah itu bisa menutup, ya, bisa menutup ini Pak. Ya. 70 pintu balak. Itu baru balak. Dosa itu. Sedekah itu bisa menghapus dosa. Seperti air memadamkan api, luar biasa. Nah, Ramadan ini Pak, betul-betul memberikan peluang besar kepada kita itu. Untuk menjadi orang-orang yang bisa bersedekah. Sehingga bisa pola hidupnya itu bukan sekedar memiliki, tapi juga pola hidup menjadi manfaatnya apa. Apalagi dengan ibadah siam. Fungsinya kan multi Pak. Ibadah puasa itu kan multifungsi. Banyak. Ada yang mengatakan berfungsi tahalli, lalu melahirkan tajalli. Tahalli itu mengosongkan sifat-sifat jelek. Dikeluarkan semua itu. Didongkel. Kalau tidak kuat didobrak. Nah, gitu ya. Tuh, yang mendominasi nafsu itu. Diisi dengan baik-baik. Itu namanya tahalli. Itu namanya tahalli. Yang tadi tahalli mengeluarkan, diisi dengan yang baik-baik. Lalu menjadi tajalli. Tajalli itu yang gaib-gaib kayak keutamaan itu nampak. Kebesaran Allah juga nampak. Kehadiran Allah itu bukan sekedar dibaca lewat ayat-ayat. Zat Allah itu tidak hanya sekedar dibaca lewat Al-Quran atau ayat-ayat kauniyah. Tapi bisa dirasakan kehadirannya itu, bisa disaksikan meskipun seakan-akan, meskipun seolah-olah, tapi bisa dirasakan kayak sholat. Wong kita sholat itu berhadapan dengan Allah, bisa merasakan kehadiran Allah dan seakan-akan melihat Allah, tapi seakan-akan karena mata kita tidak akan bisa melihat. Nah, itu, ya, itu puasa namanya tahalli, tajalli yang tampak itu. Tapi ada yang mengatakan tidak begitu, multifungsi. Puasa itu menjadi tahdhib. Tahdhib itu pembersihan jiwa kita agar jiwa kita ini tidak, ya, dimasuki oleh sifat-sifat yang aib. Itu tahdhib. Lalu takdzib, membangun, membentuk identitas dan karakter jiwa kita dengan karakter yang baik. Lalu tadrib, mengarahkan untuk terbentuknya insan kamil, manusia sempurna. Itulah manusia yang takwa, baik takwa hati maupun takwa identitas maupun takwa dalam orientasi hidup. Takwa hati itu ya takdim kepada Allah, takbir kepada Allah. Takwa identitas ya karakter yang baik itu, santun, penyayang, suka menolong. Ya berpikir bagaimana hidup ini manfaat bagi orang lain dan lain sebagainya. Itu. Orientasi orang bertakwa itu bukan dunia, akhirat. Meskipun akhirat itu masih gaib. Tapi bisa dirasakan nikmatnya bagaimana orang di surga itu. Tidak sekedar diceritakan, bisa merasakan. Sehingga kesenangan dunia itu habis. Seleranya itu loh Pak, berkurang. Dunia itu betul-betul dirasakan seleranya kalau bisa bermanfaat untuk akhirat. Karena apa? Bisa merasakan bagaimana kebahagiaan orang di surga, bisa merasakan bagaimana penderitaan orang di neraka, bisa menikmati kenikmatan surga meskipun belum. Makanya supaya kenikmatan surga dan penderitaan neraka itu bisa dijangkau, bisa digambarkan oleh kemampuan nalar dan hati manusia, maka kehidupan surga itu digambarkan kayak dunia. Ada sungai yang mengalir. Jadi bisa mengilustrasikan itu, bisa merasakan betapa nikmatnya. Nah inilah sesungguhnya Ramadan itu hebatnya, selain pahalanya besar, tapi punya fungsi yang multi. Mudah-mudahan itu ya. Dengan kita sudah 10 hari ini, masih 20 hari sekarang kan sudah hari ke-11 ya Pak ya.
betul-betul diberikan kemampuan oleh Allah, tidak saja bisa menjadi orang-orang yang beruntung dalam arti memperoleh pahala besar, tapi juga multiguna dan fungsi ibadah Ramadan bisa membentuk diri kita khususnya menjadi khairun nas yang merupakan bagian dari khairul ummah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.